الحمد لله الحمد لله الذي جعل العلم أرفع الصفات الكمالية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي خص من شاء من عباده بالمعصر الحكمية. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي خصه الله تعالى بجميع الكمالة العبودية. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد الذي ملأ الله تعالى قلبه صلى الله عليه وسلم من جلاله الأعلى جل وعلا، وعينه صلى الله عليه وسلم من جماله الأسنى، فصار صلى الله عليه وسلم مسرورا ومنصورا، وعلى آله وأصحابه والسالكين على نهجه فنالوا خيرا وفيرا. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى أيضا: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Sadaqallahul azim. Yang kami muliakan kepada bapak dan ibu pengurus masjid, yang kemudian yang kami muliakan nenek mama, alim ulama, orang-orang tua kami, bapak dan ibu kaum muslimin wal muslimat, yang insya Allah pada subuh hari ini kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali ucapan syukur tak bosan kita sampaikan kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Pada pagi hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk kembali merasakan akan kehidupan, karena banyak orang-orang yang nikmat kehidupannya telah diambil oleh Allah, tetapi kita masih diberikan sehari lagi untuk hidup di dunia Allah pada pagi hari ini. Kemudian salawat dan salam tak lupa-lupanya kita kirimkan bagi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perbanyak bersalawat kepada Rasulullah, karena Al-Imam Asy-Syafi'i mulia dan beliau juga dimuliakan karena sering bersalawat kepada Rasulullah. Dikisahkan ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam fil manam. Aku pernah bermimpi dengan Rasulullah, aku pernah bertemu dengan Rasulullah dalam mimpiku, kata ulama. Ya Rasulullah, bimajuzi Syafi'i angka. Apakah yang membuat Imam Syafi'i itu mulia? Apakah yang membuat Imam Syafi'i itu lebih, ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, faqala sallallahu alaihi wasallam, karena beliau merutinkan membiasakan salawat kepadaku, sehingga dengan salawatnya itu, kata Nabi, la yukafu lil hisab, maka ia tidak akan kena hisab ketika di akhirat, kata Rasulullah. Jadi Imam Syafi'i itu, kata Nabi, dalam mimpi bertemu dengan seorang ulama, beliau tidak akan dihisab. Kenapa beliau tidak dihisab? Karena beliau membiasakan bersalawat kepada Rasulullah. Bahkan beliau membuat sebuah salawat sendiri yang sering beliau rutinkan. Dalam kitab Afdalus Salawat ala Sayyidis Sadat, karangan Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabani, menggambarkan ada dua model salawat yang selalu dibaca oleh Imam Asy-Syafi'i. Ada yang panjang, ada yang pendek. Yang pendeknya saja kita melihat Allahu sallallahu ala nabiyyina Muhammad kullama dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikril ghafilun. Itulah salawat beliau. Salawat salam kepada Nabi sebanyak orang yang ingat kepadanya dan sebanyak orang yang tidak ingat kepadanya atau lalai kepadanya. Beliau rutinkan salawat itu, maka beliau mulia, dan kata Nabi, beliau terbebas dari hisab. Artinya kemuliaan, keutamaan salawat itu luar biasa.
maka sudah semestinya kita sebagai umat Nabi untuk memperbanyak bersalawat kepada beliau. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita akan melihat bagaimana tangga pertama untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya setiap kehidupan seorang hamba pasti menginginkan untuk dekat dengan Allah. Tidak ada hamba-hamba Allah yang ingin jauh dari Allah, itu tidak ada. Pasti semuanya ingin dekat. Tapi untuk menuju kedekatan kepada Allah itu tidaklah semudah yang kita bayangkan. Artinya apakah kita kalaulah ibadah, lah dekatkah kita kepada Allah? Ternyata kata Imam Qusairi belum terjadi seperti itu. Makanya Imam Al-Qusairi mengarang sebuah kitab namanya Ar-Risalah Al-Qusairiyah. Beliau mengarang kitab ini dan menjelaskan tangga-tangga untuk bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang beliau sebutkan? Dalam kitab beliau terangkan fataubatu awalu manzil min manazilis salikin. Ada di dalam penjelasan beliau disebut dengan manzil. Apa arti manzil itu Bapak dan Ibu? Manzil itu tempat berhenti. Misal kita dari Bukit Tinggi ingin pergi ke Padang, di Jambuaya kita berhenti dulu mengisi minyak. Nanti di Padang Panjang berhenti salat, nanti di Lubuk Aluang berhenti pula makan. Maka tempat-tempat berhenti yang kita berhenti tadi, itu yang disebut dengan manzil. Jadi kata beliau, dari sekian manzil min manazil, tempat berhenti dari sekian tempat berhenti, salikin, orang yang sedang berjalan mendekat kepada Allah, apa yang pertama? Fataubah awal. Maka tangga pertama, tangga dasar untuk mendekat kepada Allah itu disebut dengan taubat. Jadi tidak akan bisa orang itu dekat kepada Allah kalau tidak dimulai dengan taubat. Tidak akan bisa orang itu akan mendekat kepada Allah kalau tidak dimulai dengan tangga pertama. Artinya kehidupan kita itu seperti tangga. Bisakah dari bawah tu langsung meloncek kita ke atas? Kan tidak bisa. Mesti melewati tangga pertama itu, kata Imam Qusairi. Maka tangga pertama inilah yang disebut dengan taubat. Nanti ada yang menarik dalam taubat tu Bapak dan Ibu. Banyak orang menganggap dirinya sudah bertaubat, tetapi ternyata tidak, kata Allah. Apa makna taubat? Wa hakikati taubati fil lughatil arabi. Hakikat taubat itu, kata beliau, secara bahasa Arab diartikan dengan ar-ruju', kembali. Kita kan dalam salat selalu meminta ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Jalan kita tuh lurus, tapi terkadang kita sering menyimpang. Kadang lari ke kanan menyimpang sedikit, kadang jauh menyimpang ke kanan. Kadang sedikit menyimpang ke kiri, kadang jauh menyimpang ke kiri ketika hidup di dunia Allah. Maka ketika menyimpang ke kanan itu, kembali kita ke jalan lurus dia. Ketika menyimpang ke kiri, kembali ke jalan lurus balik. Itu yang disebut dengan taubat. Jadi istilahnya taubat itu kembali. Kemana kita kembali? Ke jalan lurus yang kita minta kepada Allah. Karena kehidupan kita ini Bapak dan Ibu, banyak penyimpangan-penyimpangan. Apa bukti banyak penyimpangan-penyimpangan? Kita lebih suka bermain-main di atas dunia daripada banyak untuk ibadah. Coba seperti contoh, ketika kebun binatang buka gratis kemarin, ramai tidak orang datang? Ramai tidak orang datang ini? Ramai, berbondong orang datang ketika kebun binatang gratis. Kenapa Masjid Musala semenjak pertama kali tegak
sampai hari ini gratis masuk ke dalam. Kenapa orang tidak berbondong datang ke masjid? Kan itu yang terjadi. Tempat bermain jangankan gratis, membayar pun masuk ke dalam. Bara biaya masuk tempat bermain 15.000, 20.000, masuk 10 orang sekeluarga, habis uang 200.000. Masalah? Tidak masalah. Sementara datang ke masjid, apakah hilang uang kita ketika datang ke masjid? Berkurangkah harta kita ketika datang ke masjid? Tidak. Tapi kadang itulah kehidupan. Kita banyak terlalu menyimpang dari Allah. Maka ketika penyimpangan itu kembali ke jalan lurus, itu yang disebut dengan taubat. Itu makna taubat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berkatalah Nabi dalam hadisnya, an-nadamu taubah. Apa yang dikatakan taubat ya Rasulullah? Nabi mengatakan an-nadamu, penyesalan. Penyesalan itu taubat. Makanya Bapak dan Ibu, kita untuk disunnahkan, dianjurkan untuk memperbanyak menunaikan salat sunnah taubat. Jadi salat sunnah taubat itu tidak mesti kini kau wak punya dosa gadang dulu baru taubat, tidak. Tidak mesti kini kau wak minum minuman keras dulu baru taubat, tidak. Tidak mesti kita membunuh dulu baru taubat, tidak. Tapi apa? Setiap kehidupan dalam sehari biasakan menunaikan salat sunnah taubat. Waktunya lebih baik di sepertiga malam. Pokoknya di malam hari lebih baik di sepertiga malam. Dan disunnahkan dimulai dengan mandi taubat. Nanti yang terpenting, setelah salat sunnah taubat 2 rakaat, kemudian duduk. Duduk saja dulu. Mengawak duduk itu mengingat semua dosa yang pernah kita lakukan semenjak dahulu sampai hari ini. Karena kesalahan kelemahan kita Bapak dan Ibu, apa kekurangan kita? Kita kurang mengingat akan dosa sehingga tidak muncul penyesalan. Kita seolah-olah tak pernah melakukan dosa sehingga penyesalan di hati itu tidak muncul. Padahal yang dikatakan taubat itu an-nadamu, menyesal. Makanya siap salat sunnah taubat, duduk merenung. Ketika duduklah merenung, ingat semua dosa yang dilakukan. Karena saudara, kenapa kami mesti mengingat akan dosa kami? Dijelaskan oleh beliau bahwa Allah wa'izullahu fi qalbi kulli mri'in muslim, bahwa Allah membisikkan sesuatu kepada hati seorang muslim. Artinya setiap kita ada bisikan yang Allah bisikkan ke dalam hati kita. Tapi karena kita sibuk dan tidak pernah merenungi akan kehidupan kita, maka tidak pernah kita merasakan bisikan petunjuk dari Allah itu. Jadi Allah itu sebenarnya membisikkan ke hati, ada petunjuk yang ingin Allah bisikkan. Tapi karena kita sibuk dari pagi sampai sore, kita sibuk bekerja, malam sampai pagi pula kita sibuk tidur istirahat, sehingga tidak punya waktu untuk merenungi akan dosa tadi. Jadi kuncinya Bapak dan Ibu, kita tuh mesti merenung. Maka siap salat sunnah taubat, renungkan semua dosa-dosa. Ketikalah teringat dosa dari dahulu, sengaja tak sengaja, dari awal sampai akhir, dari yang besar sampai kecil, dari semua dosa yang kita lakukan, baru nantilah terasa penyesalan, menetes air mata, baru ucapkan astagfirullah. Nah, jadi itu gambaran Allah. Allah tuh ada memberikan bisikan, tapi kita yang tidak membuka hati kita untuk menerima bisikan dari Allah. Itu yang digambarkan oleh para ulama. Dalil taubat itu bisa nanti diterangkan, ditemukan kata beliau
Pertama di Quran surat An-Nur ayat 31. Wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Kemudian dalil yang kedua ada di Quran surat Al-Baqarah 222. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul muttatahhirina. Itu yang disebut dengan taubat, kata beliau. Hukiya an Abi Sulaiman Ad-Darani. Diceritakan dari Abu Sulaiman Ad-Darani annahu qala. Beliau pernah berkata, Ikhtalaftu ila majlis Qasim. Aku pernah suatu kali menghadiri majlis Qasim. Majlis Qasim itu seorang imam. Imam tapi beliau tidak terkenal mana. Jadi ada nama imam, namanya nama syekh, namanya Imam Qasim. Jadi kata Imam Abu Sulaiman Ad-Darani, aku pernah hadir ke majlis Imam Qasim. Ketika aku datang di dalam majlis Imam Qasim, fa'azara kalamuhu fi qalbi. Setiap ucapan dari Imam Qasim selalu menyentuh dan berbekas di hatiku. Jadi kecil beliau tu pernah datang ke sebuah majlis, paslah duduk dalam majlis, apa yang didengar dari Imam Qasim itu selalu menyentuh ke hatinya. Tetapi falamma tak kala aku kembali, tak kala aku tinggalkan itu majlis, lah pulang dari majlis itu Bapak dan Ibu, maka tidak ada lagi bekas yang tinggal di hatiku. Maknanya ketika sedang di majlis itu merasa tersentuh hati, tak kena dengan dosa, tak kena dengan ingin taubat, tak kena ingin merenung. Tapi lah pulang dari majlis tu, anda dosa yang terkena nih. Dunia yang muncul kembali. Apa masalahnya? Kita kan sering seperti itu. Ketika sedang di masjid, kan memang akhirat kita lebih tinggi dibandingkan dunia. Tapi nanti ketika keluar dari masjid, kadang tinggi kembali dunia dibandingkan persiapan akhirat kita. Apa yang terjadi? Imam Abu Sulaiman Ad-Darani merasakan itu. Kemudian beliau kali yang kedua datanglah balik ke majlis itu. Ketika datang ke majlis itu, berbekaslah di hati beliau balik. Tapi ketika beliau tinggalkan majlis itu, maka hilang pula bekas di hati. Apa penyebabnya? Beliau sebutkan, akhirnya beliau pulang dan beliau hancurkan barang-barang yang haram di dalam rumah. Ternyata Bapak dan Ibu, yang membuat hati kita tu goyah, tidak ada penyesalan terhadap dosa, tidak ada keinginan untuk bertaubat. Salah satu penyebabnya, di rumah ada barang-barang yang didapatkan dari sesuatu yang haram. Jadi berpengaruh ternyata. Misal ada barang kita didapat dari mambiak punya orang misalnya. Ada di rumah kita tuh barang yang didapat dari usaha yang haram misalkan. Kita beli dengan uang haram. Kita beli gini kok dengan cara yang tidak baik. Dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat Islam misalkan. Ada itu dalam rumah, berpengaruh terhadap hati sehingga tak muncul penyesalan dan keinginan untuk bertaubat kepada Allah. Jadi kalau ingin memunculkan rasa menyesal dan keinginan bertaubat, syarat pertama, tinggalkan yang haram-haram. Tinggalkan. Karena ada kisah Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu kenal dengan Syekh Kumango. Pernah Bapak Ibu dengar? Syekh Kumango pernah dengar? Pendiri Silik Kumango Ciurang dah? Pernah dengar? Beliau itu kan seorang ulama di Batu Sangka, Kumango Batu Sangka. Beliau sebelum jadi seorang ulama besar, yang sampai hari ini masih banyak orang berziarah ke makam beliau di Kumango itu. Sebelum beliau menjadi seorang ulama besar, asal muasalnya adalah orang yang sangat jauh ke Allah. Jauh sebenarnya jauh.
Kau bagi gambaran bahwa untuk dekat ke Allah tu mesti dengan taubat. Tak bisa orang dekat di Allah kalau tidak dengan taubat. Beliau ini sebelum jadi ulama, kerja beliau tu yang haram-haram saja. Judi, punya ilmu bela diri tu bagus. Kemudian tapi memiliki semua ilmu-ilmu hitam. Jadi apa sih ilmu hitam modelnya? Beliau punya. Jadi ilmu hitam beliau punya, kerja beliau judi. Jadi setiap orang yang berjudi tak mau orang melawan beliau. Kenapa orang tak mau melawan beliau? Karena beliau punya ilmu hitam. Manang setari. Nah, kemudian ketika kalah nanti beliau tangani si orang tu langsung. Beliau punya ilmu bela diri. Jadi tidak ada orang yang mau melawan. Takut seorang je beliau. Akhirnya lah banyak beliau punya uang. Lah banyak beliau punya harta. Akhirnya beliau buka usaha di Padang. Beliau lahir tahun 1800-an. Tapi yang boleh lupa 1800 berapa. 1800-an. Sudah 200 tahun yang lalu. 2 abad yang lalu. Beliau ini akhirnya buka usaha di Padang. Pas membuka usaha di Padang, pagi-pagi itu datang seorang pengemis minta sedekah. Lalu beliau berikan uang. Sudah diberikan, pengemis itu minta balik. Tambah. Dia igihlah balik. Tambah cik pengemis. Apa yang keluar dari mulut beliau? Kau bahasa awaknya dia beliau bahasa Minang. Dalam kisahnya pakai bahasa Minang. Minta ka minta jo tarui. Habis lesi kadai dan weko-weko. Itu kecil beliau. Den tampang weko kata-kata den tampang weko. Akhirnya apa kecil pengemis tadi? Yaitu bananan dan tunggu dari Tuhan. Tanpa tu. Kecil pengemis tu, silahkan Tuhan temui semua guru-guru Tuhan. Guru bela diri, guru ilmu hitam. Temui dalam seminggu ini, seminggu lah yang mau datang kemari kecil pengemis tu. Akhirnya mendengar cerita itu, kisah itu, mendengar kecil pengemis tadi, beliau temuilah semua guru-guru beliau. Apa guna menemui guru? Laijon dak ilmu yang alun diajarkan. Paslah sudah seminggu, beliau tunggulah pengemis itu di kedai beliau. Lah sampai malam hari tidak datang-datang. Lah sampai malam hari tidak datang-datang. Akhirnya beliau istirahat. Ketika beliau istirahat, langsung datang pengemis itu di kaki beliau. Akhirnya bercakaplah beliau dengan pengemis tadi di tengah rumah. Setiap Syekh Kumango menyerang tidak pernah kanai. Tapi setiap pengemis tadi menyerang, kanai saja tarikh. Akhirnya kalahlah Syekh Kumango malam itu. Dan beliau minta ampun. Dan beliau ingin tolong jadikan aku muridmu. Apa kecil pengemis tadi? Jadi kalau memang ingin jadi murid, silahkan ikuti saja aku kemana aku pergi. Ikuti kemana aku pergi. Jangan melawan-lawan. Jangan banyak bertanya. Jangan membantah. Itu kecil pengemis. Nanti pengemis itu ternyata dalam kisah-kisah keturunan beliau, karena kisah-kisah para ulama keturunan-keturunan beliau, pengemis itu adalah ceritanya Nabi Khidir. Jadi Nabi Khidir yang langsung mengajarkan beliau. Nanti kita kisahkan dari mana bisa orang berpendapat Nabi Khidir itu. Akhirnya berjalanlah beliau dengan pengemis tadi selama 90 hari tanpa makan dan tanpa minum. Paslah bertamu di bawah sebuah batang kayu, apa kecil pengemis tadi? Alah, segitu ilmu yang dinagiahkan. Kecil beliau, ma ilmunya. Disitulah seperti yang 2 pekan lalu kami pernah sampaikan. Ilmu itu ada yang langsung diberikan kalau kita memulai ilmu dengan adab. Kalau adab dikaji dulu, maka ilmu itu mudah masuk ke hati. Beliau kan diajar adab. Turian saja kemana aku pergi, jangan melawan-lawan, jangan membantah-bantah. Maka beliau menuruti syarat itu adab namanya. Akhirnya ilmu itu diajarkan.
Kalau ingin bertambah ilmu, kata pengemis tadi, silahkan temui aku 2 tahun lagi di kota Makkah. Jadi kalau ingin bertambah ilmu, temui aku di Makkah 2 tahun lagi. Yang sekarang pulanglah ke kampung dulu, ke Kumango, kecil beliau. Akhirnya tetap pulang beliau ke Kumango, tapi ada satu syarat. Apa syarat yang dia agiahkan? Kalau engkau tiba di Kumango, kamu nambah kaji nanti ke Makkah, tolong buang semua yang haram-haram. Dulu usaha beliau di Padang itu kan dibangun dari piti haram. Tinggalkan itu. Akhirnya beliau agiahkan kadai beliau itu ke orang. Beliau punya ilmu hitam, beliau campakkan ilmu hitam beliau semua. Beliau punya ilmu sihir, dicampakkan ilmu sihir semua. Barulah bisa beliau menjadi seorang ulama besar. Jadi ulama besar pun dahulunya sebelum jadi ulama menghapus dosanya itu dengan taubat. Buang yang haram-haram itu. Makanya kata Imam Abu Sulaiman Ad-Darani, yang mempengaruhi hati kita sehingga tidak ada rasa penyesalan di dalam diri adalah barang-barang haram. Akhirnya sampai di Kumango, beliau buang semua. Ketikalah beliau buang, izin beliau ke orang tua beliau, ingin pergi ke Makkah. Berjalanlah beliau dari Kumango sampai ke Makkah. Makanya nanti Bapak Ibu kalau ada jalan-jalan di Aceh, kalau tidak salah, di Aceh itu ada peninggalan beliau. Sampai hari ini orang tahu kalau itu peninggalan dari Syekh Kumango yang ada di Sumatera Barat. Dia ada peninggalan di Aceh. 2 tahun beliau berjalan, tiba di Makkah. Disitulah beliau dapat ilmu di dekat Ka'bah. Barulah dapat ilmu, pulang beliau ke kampung beliau ke Kumango, beliau dirikan sebuah surau. Yang surau itu hari ini surau asli beliau, bangunannya masih ada, tapi tidak dipakai lagi, tidak bisa dipakai. Akhirnya di samping surau lama itu dibuat surau baru. Disitulah orang sampai mengaji, belajar sampai dengan ilmu silat. Jadi silat Kumango itu adalah silat yang dasarnya pun dengan zikir. Jadi kata beliau, kalau ada orang mengaku pandai silat Kumango tapi tidak sesuai dengan ibadahnya, zikirnya kepada Allah, maka itu bukan silat Kumango. Itu langkah saja yang dapat. Apa guna silat itu dulu? Orang-orang dulu itu kan berzikir, Pak. Zikir itu kan lama, orang dulu itu kan zikirnya lama. Dek zikir lama, duduknya lama, kan badan itu kan kurang gerak, akhirnya kadang kok kapiradan segala macam mungkin. Untuk melancarkan kembali peredaran darah itu, keluarlah orang tu ke Selanta, ke halaman mengatu basile. Jadi basile itu untuk melancarkan peredaran darah, lah lancar nanti masuk ke surau, sambung zikirnya balik. Makanya istilah beliau, silat Kumango itu lahir mencari kawan, batin mencari Tuhan. Jadi silat itu bukan untuk cari lawan, tapi untuk mencari kawan. Dibarengi dengan zikir, zikir itu gunanya mencari Tuhan. Itu istilah beliau. Beliau pun asalnya itu taubat je dulu. Jadi tidak ada orang-orang yang ingin dakik ya Allah kalau tidak dimulai dengan taubat. Mesti je taubat. Itu yang dikisahkan oleh Abu Sulaiman Ad-Darani. Itu kata beliau. Kemudian kata beliau, ada yang menarik daripada taubat itu sendiri. Apa yang menarik daripada taubat itu sendiri? Banyak orang menganggap taubat itu dari tidak salat mulai salat, dari tidak puasa mulai puasa, dari tidak biasa baca Quran mulai baca Quran, itulah taubat. Banyak orang menganggap. Ternyata kata Imam Al-Qusairi, ada sesuatu hal yang banyak dilupakan oleh orang ketika mereka mengaku bertaubat. Apa itu yang banyak dilupakan oleh seseorang ketika bertaubat? Mereka lupa meminta keredaan kepada orang yang pernah mereka zalimi dahulu. Ternyata Bapak dan Ibu,
kalau awaklah mengaku taubat, bukan hanya ibadah-ibadah saya mulai, tapi meminta keredaan dari orang yang pernah kita zalimi. Apa maknanya? Mungkin dulu sebelum kita taubat, awak pernah dulu mengambil pitih orang. Atau sebelum kita taubat, awak pernah pinjam pitih orang tapi tidak mau awak ganti-ganti sampai gini. Atau sebelum kita taubat, awak bos punya karyawan. Karyawan tu tidak dibayarkan gajinya 2 bulan misalkan. Maka ketika kita lah mengaku taubat, di samping kita salat, di samping kita ibadah, maka yang dulu tu dibayarkan, yang tidak terbayar ke orang. Kau ada utang, lunasi utang ke orang. Kau ada kini dalam artian gaji karyawan tidak terbayar dulu, bayarkan dulu. Kau ada orang pernah tersakiti hatinya, minta maaf ke orang tadi. Hati yang banyak dilupakan. Jadi orang banyak menganggap kata Imam Qusairi, taubat itu hanya sebatas ibadah. Pokoknya dari tidak salat lah salat Allah itu. Dari tidak puasa lah puasa Allah itu. Tapi kezaliman mereka kepada orang lain di masa lalu, mereka tidak meminta maaf dan tidak mencari keredaan kepada orang tadi. Jadi cuba kanak-kanak kembali. Kalau ada misalkan dahulu banyak orang mulutnya hatinya tersakiti karena mulut kita. Mungkin ada pitihnya yang tak terbayar sampai kini. Ada kita berhutang tapi belum dibayar. Ada kita pernah mengambil pitihnya dengan paksa. Ada pernah kita tidak bayarkan gajinya. Silahkan temui orang-orang tadi, bayarkan ma yang menjadi haknya dan minta keredaan kepadanya. Kalau bahaya nanti, kenapa bahaya? Ada seorang perempuan di zaman Rasulullah yang salatnya rajin, salat wajib tidak pernah tinggal, sunnahnya luar biasa. Dalam segi ibadah, takjub orang melihat ibadahnya. Tapi ketika bertemu dengan Rasulullah, apa kata Nabi? Ia finnar, ia dalam neraka, ia dalam neraka. Kaget sahabat. Kenapa ya Rasulullah? Bukankah ibadahnya luar biasa? Bukankah ibadahnya menakjubkan? Bukankah ibadah kepada Allahnya luar biasa? Apa jawaban Nabi? Karena ia banyak menzalimi orang dengan lidahnya. Jadi jangan mengaku taubat tapi reda orang tidak pernah dibayar. Makanya kami pernah dulu Bapak dan Ibu, dulu namanya waktu di pondok. Waktu di pondok tu kan dulu kan uang kan tak banyak. Uang tak banyak, perut sering lapar. Jadi awak waktu di pondok uang tak banyak, perut sering lapar. Kemudian ketika uang habis, belanja di kedai, di samping pondok tu ada kedai. Apa tu menggalih sawanarilah. Maka apa tu menggalih sawanarilah. Beliau tu tidak jalih. Pokoknya bara orang kemakan nanti lapor saja. Makan sekian pak. Kocek. Alah tu lah percaya saya beliau. Jadi kadang sering pula awak dulu, awak ambil makanan 5, awak bayar 2. Sering juga dulu seperti itu. Bayar 5, makan 2-nya pak, goreng 2 pak. Padahal yang dimakan 5. Akhirnya kami tanya ke Buya. Siap mendengar kaji itu, bertanya ke Buya, baca caranya Buya. Tamui beliau balik, minta keredaan ke beliau. Kalaulah meninggal orang tu Buya, atau orang tu tidak bertamu, kami sering menzalimi orang dulu misalkan di Jawa, adik kami lama tinggal di Jawa misalkan. Kalau kini tu tidak mungkin dicari orang tu, tahado je orang tu di Jawa kini tanda. Bagaimana? Maka doakan mereka. Kalau ada uang yang tidak terbayar kepada orang tadi, ambil pitiwa, sedekah ke masjid, sedekah ke anak yatim, sedekah ke fakir miskin, niatkan untuk orang tadi yang telah meninggal dunia atau orang yang pernah kita zalimi, uang yang tidak kita bayar ketika kita zalim kepada mereka. Itu cara membayarnya. Jadi jangan sampai nanti di akhirat kita tuh tidak jadi masuk surga gara-gara itu. Tidak jadi kita masuk surga karena kita sering menyakiti hati orang, tapi kita tidak pernah meminta keredaan kepada mereka sampai kita wafat. Maka yang dimaksud dengan taubat itu, kata Imam Qusairi, bukan cuma ibadah, tapi bagaimana engkau minta keredaan kepada orang yang pernah engkau zalimi.
Dan ini yang banyak dilupakan oleh orang, kata beliau. Itu kata Imam Al-Qusairi. Kemudian kata beliau, wa qala Zunnun, berkata pula Imam Zunnun. Apa kata Imam Zunnun? Al-istighfaru min ghairi i'la'in taubatul kadzibin. Orang yang membiasakan dirinya beristighfar min ghairi i'la', tapi tidak melepaskan dirinya dari dosa. Orang kok rajin istighfar, lidahnya biasa istighfar, min ghairi i'la', tapi tidak melepaskan diri dari dosa. Misal siap salat, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tapi yang gibahnya jalan juga. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tapi yang fitnahnya jalan juga, bohongnya jalan juga, dustanya jalan juga, dosa pun masih banyak dilakukan. Tidak dilapihkan diri dari dosa, taubatul kadzibin. Itulah orang taubat tapi pendusta. Kalaulah pendusta berarti golongan wakaf fasik. Kalaulah fasik, tidak akan selamat ketika di akhirat. Jadi kalaulah sering kita mengucapkan istighfar siap salat, astagfirullah, diiringi dengan perbuatan ansu-ansu meninggalkan dosa tadi. Dan istighfarnya rajin, kata Imam Al-Zunnun, tapi masih diri itu masih diliputi dosa, maka itu taubatul kadzibin, kata beliau. Kemudian yang menarik, wasu'ila al-Bushanji anit taubah. Imam Al-Bushanji pernah ditanya terkait dengan taubat. Faqala, beliau menjawab, idza dzakarta dzamba tsumma la tajidu halawati illa dzikri fa huwa taubah. Apa itu taubat Imam Bushanji? Beliau menjawab, yang dikatakan dengan taubat apabila engkau mengingat akan dosamu, kemudian tidak merasakan kenikmatan dalam mengingat dosa itu, itulah taubat. Maknanya, kalau awak masih sanang je menceritakan dosa awak di masa lalu, itu belum taubat. Kena banyak terjadi pada ni. Kadang awak bertemu je kawan lama awak. Ketika awak bertemu je kawan lama, mulai cerita. Lai tak kena dulu wak mamaliak punya orang tua. Lai tak kena dulu wak pernah mambiak kaliki orang tua. Lai tak kena dulu wak pernah mambiak 5 orang tua. Sanang juga menceritakan dosa di masa lalu, itu belum taubat. Kan banyak kita lakukan. Banyak kita lakukan. Terkadang awak mengaku taubat, tapi ketika bertemu dengan kawan, langsung aja menceritakan dosa baru. Nikmatnya rasanya menceritakan dosa, bahkan sampai menjadi bahan tertawaan ketika menceritakan dosa. Itu belum taubat. Misal dulu ada seorang bapakku preman di Kunyang misalkan. Jadi bapak telah taubat. Ketika bapak telah taubat, pak, itulah taubat siapa ya. Dulu kalau dulu jangan ditanya oleh dulu apa preman gadang dia. Kecil beliau, kok dulu jangan ditanya oleh. Dulu dia tu tak ada nampak yang bagak selain nama. Dia minta pitih tiap-tiap kadai dia agiahnya diorang tarik. Tak amu aku ajak tinju tak dia mulat. Akan sanang menceritakan dosa tu. Sanang je menceritakan dosa di masa lalu, itu belum taubat, kata Imam Al-Bushanji. Harusnya bagaimana? Ketika ada orang gini kau mengajak kita bercerita terkait dengan dosa di masa lalu, harusnya yang diucapkan lah tu. Itu masa lalu lupuan salah. Yang penting kini kamu koleh. Itu caranya, kata beliau. Itu yang disampaikan oleh beliau. Kemudian sami'tu Muhammad bin Husain rahimahullah yaqul, aku mendengar ucapan ini dari Muhammad bin Husain. Muhammad bin Husain mendengar daripada Abu Bakar Ar-Razi. Abu Bakar Ar-Razi mendengar daripada Abu Abdullah Al-Qurasi. Beliau mendengar dari Imam Junaid. Imam Junaid mendengar dari Imam Haris. Apa kata Imam Haris? Makultu qad, aku tidak pernah berkata kepada Allah
Allahumma inni as'aluka taubah walakinni akul as'aluka syahwata taubah. Jadi kalau kami minta taubat tu, kecek beliau Imam Haris, aku tidak pernah meminta dengan kalimat Allahumma inni as'aluka taubah. Ya Allah, aku bermohon kepadamu, berikan aku minta kepadamu taubat. Jadi doa itu bukan taubatnya yang diminta. Tapi apa yang diminta? As'aluka syahwata taubah. Tapi berikan aku ya Allah keinginan untuk bertaubat. Itu kecil Imam Haris. Jadi bukan ya Allah berikan aku taubat. Bukan taubat yang diminta. Tapi apa yang diminta? Syahwata taubah. Keinginan bertaubat. Dan pernah pula diterangkan. Apa yang diterangkan oleh beliau? Beliau mengatakan ketika seseorang bertaubat tapi masih belum hilang sifat keakuan, maka mereka belum taubat. Apa makna sifat keakuan? Awak yo alhamdulillah ya. Lah 50 umur lagi sempat juga taubat. Ndak mau desianu tu dah lah 60 umurnya. Lah payah hangok ke berjalan, ndak je kamu sajik baru dah. Tu aku je baru tu. Awak je baru. Atau awak mengatakan, alhamdulillah ya, yang awak yo bersyukur awak lagi bisa kini kembali salat tak pernah tinggal, lagi bisa kembali baca Quran. Kadang banyak yo jadi orang alun jo baca Quran sampai kini lagi. Atau aku je baru. Selagi sifat keakuan masih ada dalam diri, selagi sifat saya masih ada dalam diri, maka itu belum taubat. Karena yang taubat itu pemberian dari Allah. Allah yang mengajiahkan. Bukan dek awak, bukan dek kita. Pemberian Allah. Jadi kalau itulah pemberian Allah, harusnya kita mengatakan, alhamdulillah anugerah Allah mengajiah lagi saja dakik ke Allah. Jangan dibaca orang lain. Doakan orang tadi tidak masalah. Tapi kita kan memendiang-mendiang kan. Malah masa tu angoknya jalan lain. Tidak ya sembahyang saja baru. Kan aku je baru. Dan selagi sifat aku itu masih ada, maka apa kata beliau? Maka engkau belum bertaubat. Terakhir Bapak dan Ibu yang ingin kami sampaikan. Apa yang terakhir pembagian taubat? Waqala Ibnu Atta. Berkatalah Imam Ibnu Atta. At-taubatu taubatani. Taubat itu terbagi kepada dua. Pertama, taubatul inabah wa taubatul istijabah. Yang pertama ada namanya taubat inabah, ada taubat istijabah. Apa bedanya? Taubatul inabah yang disebutkan dengan taubat inabah, ayyatubul amda khaufan min uqubati. Bagaimana seseorang bertaubat karena takut dari siksaan Allah. Misal dia awak dia bertaubatlah awak takut awak nanti mati awak suul khatimah misalkan. Atau taubatlah takut dengan azab kubur, takut dengan azab neraka. Itu namanya taubat inabah. Lalu taubat istijabah apa? Fataubatu wa taubatul istijabah. Yang dimaksud dengan taubat istijabah, orang bertaubat karena malu. Apa makna taubat karena malu? Jadi ternyata taubat itu bukan cuma dari dosa. Tidak cuma dari dosa. Kita kan menganggap taubat itu dari dosa. Ternyata ada taubat itu karena malu. Apa makna taubat karena malu? Dosa kita tidak ada. Misalkan dosanya tidak banyak, gibah tidak, berdusta tidak, fitnah tidak, salat rajin, puasa rajin, sedekah rajin, kanlah rancak tu. Tapi ada satu amalan kita jarang melakukan. Misalkan salatnya lah banyak melakukan, sembahyang wajib lain, rawatib tidak pernah tinggal, duha lain, syuruk lain. Tapi yang salat malam tu agak sekali-sekali. Lalu pas malam hari awak ke kamar mandi, tak buka pintu kamar anak, nampak anak sedang salat tahajud. Ketika anak sedang salat tahajud, tersentuh hati di situ. Anak awak umurnya muda, lah bisanya sedang tahajud malam. Awak lah tua, mereka ndak je lah sedang tahajud. Ayo taubat. Itu taubat istijabah namanya.
Taubat karena malu. Misalkan wak sedang naik oto gagah, sedang naik mobil rancak di lampu merah, nampak dia wak ada pemulung basidakah 100.000. Tersentuh hati ya. Pemulung yang kerajunya mode itu beratnya bisa bersedekah 100.000. Awaklah bawa to gagah, bawa baju rancak, pegawai, sedekah awak 2.000 je sudah mau keluar. Itu taubat wak, itu taubat istijabah namanya. Jadi makna taubat istijabah itu bertaubat dari kurangnya amal. Karena selama amal awak seketik tapi bisa melihat orang banyak. Misal kita lihat ada seorang pegawai pun tidak dia, PNS pun tidak, nyo ndak pegawai dah, tapi nyo bisa menyekolahkan seorang anak yatim misalkan. Nyo ndak pegawai dah, tapi nyo bisa menyekolahkan 2 orang anak yatim misalkan. Sementara awak lah pegawai, anda bisa awak menyekolahkan anak. Malu awak. Malu itu yang disebut dengan taubat istijabah. Itu yang disebutkan oleh Imam Ibnu Atta. Dan terakhir, sami'tu Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami, aku mendengar dari Abu Abdurrahman As-Sulami. Sami'tu Abu Bakar Ar-Razi, beliau mendengar dari Abu Bakar Ar-Razi. Sami'tu Aba Umar Al-Anmati, beliau mendengar dari Abu Umar Al-Anmati. Apa kata Abu Umar Al-Anmati? Kata beliau, ada seseorang naik menunggangi akan kuda. Faja'alal ghuraba, maka orang-orang di sekitarnya berkata, man haza, siatu. Maka berkatalah seorang perempuan, ila mata takuluna man haza, jan tanyo je leh, siatu. Maka mereka itu, karena ia haza abdu sakata min ainillah, fabtalahu Allahu bima tarau. Ia adalah seorang yang jatuh dalam pandangan Allah. Apa pesan terakhir daripada Imam Al-Qusairi? Ternyata cara Allah menghinakan seseorang bukan cuma dengan diberikan kesusahan. Dia kan banyak menganggap kadang kalaulah datang musibah mungkin itu tanda Allah marah, tanda Allah murka. Mungkin kalaulah datang kini ke bencana mungkin tanda Allah marah. Tapi ternyata kata Imam Al-Qusairi, tanda Allah murka itu, tanda Allah menghinakan kita bukan cuma dengan kesusahan, tapi terkadang dengan kenikmatan pun cara Allah menghinakan seseorang. Jadi jangan anggap awak kini ko hidup wak sanang, pitih wak banyak, oto wak rancak, rumah wak rancak, itu Allah sayang kau, belum tentu. Jadi ada kalau Allah menghinakan seorang dengan kesusahan, tapi ada kalau Allah menghinakan seseorang dengan kesenangan. Makanya kenapa itu disebutkan? Agar kita termotivasi untuk selalu bertaubat dalam keadaan senang maupun susah. Dan ini tangganya, kata Imam Qusairi, orang kalau ingin dekat ke Allah, tangga dasarnya mesti dipijak, tangga dasarnya mesti dilakukan, yaitu dengan taubat. Taubatlah karena penyesalan, taubatlah dengan meminta keredaan kepada orang yang pernah kita zalimi, dan jangan sampai kita tergolong kepada orang yang lidah sering beristighfar tapi perangai masih jauh daripada yang baik-baik. Dan kemudian bertaubatlah, boleh taubat dari dosa atau boleh taubat dari malu. Malunya karena kurangnya amal kita, dan sering-seringlah merenungi diri agar terasa bisikan Allah di dalam hati, sehingga muncul rasa keinginan penyesalan terhadap dosa, sehingga muncul keinginan untuk bertobat, dan sehingga muncul rasa kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tangga dasarnya, perbanyak lakukan taubat, merenungi dosa dan mengistighfari akan dosa yang pernah dilakukan sampai menetes air mata, timbul penyesalan di dalam hati. Inilah tangga pertama. Mudah-mudahan tangga dasar ini bisa kita lalui, dan mudah-mudahan Allah terima segala amal kita. Allah ampuni semua dosa-dosa kita, sengaja tak sengaja, dari awal sampai sekarang, yang besar maupun kecil. Mudah-mudahan Allah berikan ampunan terhadap dosa yang pernah kita lakukan, sehingga Allah izinkan kita untuk selalu mendekat dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Mungkin itu sajalah Bapak dan Ibu yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, terlebih bagi kami yang menyampaikan. Ada sesuatu yang tidak pada tempatnya, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Al-Fakir ad-Daimilallah yang menyampaikan tidak lebih baik daripada yang mendengar. Kita sama-sama belajar, sama-sama memperbaiki diri kita. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang selalu berada dalam taufik, dalam hidayah, dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.